Ada kalanya hidup terasa terlalu penuh. Pikiran sesak, hati berat, dan kata-kata gak lagi cukup buat tenangin diri. Jadi gue melakukan satu hal yang selalu berhasil. Pergi ke gunung. Bukan lari dari kenyataan, tapi buat ngasih ruang sebentar, biar hati bisa bernapas lagi. Ini perjalanan gue ketika hati penuh, gunung jadi tempat pelarian. Ya guys, sekarang kita siapin buat peralatan mendaki besok ya. Tasnya ini yang ini aja. Dua pakai kan malah nyatar lihat aja dulu yang potongnya kayaknya pasangan dan malah deh kalau ini terlalu mah yang potongnya keren lah yang dapat 3 Masak apa sih? Karena kita berangkat ya guys. Ini boboan meneringkit guys, juga norek mana? Nah, rencananya kami tuh akan langsung muncak ke dua gunung, Sindoro sama Sumbing. Alasannya sih sederhana ya, sekalian jalan biar hemat di ongkos, jadi gak bolak-balik gitu sih. Ada arahnya. Ruang istirahat pendaki, anjay. Setibanya di terminal Mendolo, kita putusin buat istirahat dulu nih, karena nyampainya terlalu pagi, sambil nunggu ini jemputan sama Mas Balia. Ruang istirahat pendaki, anjay. Kamu pendaki. Tuh. Lumayan buat istirahat. Ke toilet. Banyak colokan. Setelah selesai dengan urusan mandi dan beli-beli belanjaan yang belum sempat kita beli, kita dijemput sama Mas Balia ini. Saat menuju ke base camp Sumbing Piaga Jamungkur ini, melihat gunung yang akan kita daki dengan gagahnya tuh, wah, makin berdebar-debar nggak sih? Kalian gitu juga nggak sih? Apa cuma gue doang ya? Setibanya di base camp Sumbing Piaga Jamungkur ini, ya kita putusin buat istirahat sejenak sambil nunggu Arda yang masih dalam perjalanan. Terus kita regis, lanjut nyari sarapan biar kuat. Rekam. Rek naon heula maneh? Rek ngelebok, Ngalebok naon? sangu. Ngebul. Mantep mas, ada telur, ada kerapu ini,
nasi yang pasti ini buat sumber tenaga sebelum puncak. Oke, mari kita Ini pakai apa? ayam aja, terong. Walaupun nantinya modal dulu di base camp, di atas nggak modal. Mata modal itu. Aku sama ikan aja. Semua pendaki dilarang membawa tisu basah, minuman keras, dan juga dilarang membawa pakaian atau sejenisnya yang berwarna kuning dominan, seperti jaket, jas hujan, aman ya, ada berwarna kuning. Oke, warna kuning, kalau aman nanti dari basecamp membuat ekspektasi rencana membuat sesuatu atau jalan kaki. Cek. Sebelumnya nanti ini pilihan suatu, bagaimana sebelah pilih suatu ada yang namanya Dapur Rahayu. Jadi nanti semua pendaki sebelum masuk ke Dapur Rahayu diwajibkan untuk berhenti jenak, ucapan salam dan membaca doa terlebih dahulu. Ya, jadi itu sangat wajib. Oke, setelah nyala itu ada pos 1 Semarang, setelah nyala itu ada pos 2 Kayu Sawah, yang dimana di situ termasuk camp area, tapi camp area emergency tidak terlalu luas ya. Jadi misalkan dengan sudah terlalu capek atau sudah terlalu sulit, silakan di pos 2 tersebut. Oke, setelah nyala itu ada mata air 1, tapi untuk saat ini entah itu mata air 1 ataupun mata air 2 untuk saat ini tidak bisa digunakan ya. Untuk airnya ada tapi sedikit keruh. Paham? Silakan digunakan itu desain terlebih dahulu. Nah, setelah nyala itu ada camp area Watutalang. Setelah nyala itu ada pintu masuk Gajah Mungkur yang dimana di situ peraturannya sama seperti di Dapur Rahayu. Jadi nanti semua pendaki sebelum masuk ke pintu masuk Gajah Mungkur diwajibkan untuk berhenti jenak, ucapan salam dan membaca doa terlebih dahulu. Ya, dan itu sangat wajib. Dan ada pun larangannya, perlu diingat larangannya, mulai dari pintu masuk Gajah Mungkur sampai pos 3 Gajah Mungkur. Semua pendaki dilarang untuk bersiul, berludah, buang air kecil, buang air besar, dan juga dilarang untuk mengeluh untuk kata-kata capek maupun tinggi. Ya, jadi saya mau dengan sangat, tolong kata-kata tersebut tolong jangan ucapkan. Ya, kalau misalkan lupa gimana manusiawi, sengaja. Ya. Jadi misalkan dengan mau buang air kecil atau mau buang air besar, itu diusahakan sebelumnya atau setelahnya. Ya. Paham? Guys, sekarang kita mau naik ojek dulu. Ini kita mulai dari base camp tuh jam 8.38 ya. Oh, gandeng. Ya, sebelum mengawali aktivitas pendakian kali ini, kita insya Allah akan mendaki Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ya. Semoga cuacanya cerah, kita bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Ya atas. Ayo itu dulu pelepasan dulu ya biar ini. Assalamualaikum. Nah, pagi guys, ini kita udah sampai di Dapur Rahayu ya. Ini kita mulai di jam 8.58, elevasi 1750. Jangan anjing. Sampai ke atas. Terlalu panas di sana. Ini di awal-awal ngedaki itu langsung dikasih menjak tangga-tangga, terus gaspol. Untuk pendakian lewat Gajah Mungkur ini konsep ultralight ya, meskipun gak wel-wel banget. Tuh, tasku jadi kecil. Biasanya kan segini nih buat tas yang 50 plus 10, 40 liter aja ya.
eman-eman energi. Soalnya planningnya besok sih habis turun dari sini kita akan ke sana, Puncak Sindoro besok. Jadi harus eman-eman energi biar nggak capek-capek banget. Nah ini tuh kayaknya jalur lama deh, karena dulu sih katanya lewat Gajah Mungkur tuh terkenal jalurnya terjal. Ini jalur lama. Nah dibikin jalur baru, agak muter ke sana, tapi jalurnya lebih landai. Good job. Ini masih jalur 1 ke 2 tuh, jalurnya masih belum terlalu terjal, masih ada ya landai-landainya lah. Nah masih agak landai toh, jadi masih bisa untuk ya pemanasan kali ya. Ngobrol-ngobrol santai. Oh iya, bisa sambil ngobrol-ngobrol santai. Soalnya ya karena mungkin karena udah tua. Jadi untuk di sejam awal tuh biasanya HR tuh langsung naik tinggi. Jadinya langsung ngos-ngosan, badan masih perlu penyesuaian lebih. Cuma kalau jalurnya kayak gini sih masih aman lah harusnya. Jadi yang nggak terlalu langsung diporsir. Sindoro ojek 50.000. Terbuka. 50.000. Kerja. Kerja sambil kuliah baru masuk. Kerja semua ini. Oh iya. Mau difotoin sekalian? Nggak usah. Kerja aja sih. Ini sebenarnya agak sedikit menyebalkan ya, karena niat hati pakai mikrofon tuh biar suaranya bisa lebih jernih, ternyata mikrofonnya malah mati sendiri. Jadinya tiap kali ngomong kayak gini ya mungkin untuk beberapa saat ke depan banyak suara-suara yang hilang, jadi tolong dimaklumin ya gitu. Nah, untuk jalurnya sendiri lewat dari pos 1 menuju ke pos 2 tuh sebenarnya ini masih tergolong landai ya kalau kataku. Jadi mirip-mirip kayak pas dari Gapuro Rahayu ke pos 1, ini juga masih banyak jalur yang landainya. Cuma karena jalurnya terbuka kayak gini, jadi pakai topi sih biar nggak terlalu panas. Nah ini trek pos 1 ke 2 agak sedikit mulai menanjak ya, tapi masih aman sih harusnya. Hutan menyambut dengan suara langkah dan daun yang bergesek. Ketika langkah semakin berat, pikiran yang tadinya ramai mulai mereda. Disinilah setiap tarikan nafas terasa lebih jelas. Karena di antara pepohonan itu, pikiran gue mulai berbicara lugas. Nah, apa sih gue di sini? Apa sih sebenarnya yang gue cari? Jawabannya sih belum muncul. Tapi bagian dari jawaban itu adalah keberanian untuk berhenti sejenak.
banget kan. Nah, mulai blok G ini nih, jalur Gajah Mungkur ini menunjukkan aslinya. Jor-joran tanjakannya. Nah, tapi habis tanjakan tuh langsung dikasih bonus. Landainya lumayan jauh. Nah, ini jalur lama di pagar besi sampai ke situ. Karena ini terlalu terjal, jadi jalurnya mending memutar ke sana. Sebelum nyampe ke pos 2 ini, karena tanjakannya lumayan ya, jadi menurutku sih ini lumayan nguras energi banget. Jadi gue saranin sebenarnya nanti buat makan siang di pos 2 aja, timingnya pas. Ini kalau teman-teman kesorean banget di jalur, atau memang cuacanya kurang mendukung, atau kondisi teman-teman emang nggak mendukung, di pos 2 ini bisa ngecamp kok. Ada banyak lahan camp di sini, ataupun nanti agak naik ke atas juga ada beberapa spot buat buka tenda. Aman lah harusnya. Apa? Mending saya Nih, kata siapa Suming nggak dikasih bonus? Ini bonus banget ini, turunan malah. Tuh, bonus turun. Ya pasti naik turun loh. Abis itu ke arah sana tuh naik lagi. Treknya, nah salah. Naik lagi. Nah, ini ada turunannya agak susah nih. Ini kayaknya kalau misalkan hujannya deras, ini jadi selokan. Tapi ini jadi ada mata air tuh di situ. Cuma karena sekarang musim kemarau, jadi airnya hanya sebatas kubangan. Kita tetap ngambil air ya, karena buat campuran air. Oh, coba nih airnya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya apa namanya, sawyer atau air buat saringan air, bisa lah diambil aja di filter. Wah, airnya kuning. Udah cukup segitu buat campuran Wipol doang, biar nggak diserang. Oh, temannya si Dimas, si Bagas. Jadi tetap kita ambil air di sini. Habis turunan langsung dikasih tanjakan. Ya udah hukum alam sih. Habis turunan pasti akan ketemu tanjakan. Habis ketemu mata air langsung jalurnya agak ketutup gini nih. Jadi teduh. Udah mah berkabut. Terus ketutup gini. Mulai dingin coy. Bapak 2551. Kita baru nyampe camp area Watu Talang. Camp kayaknya sih yang kemarin ini. Soalnya playsetnya udah Mondai. turun, mondoi. Kita nyampe sini di jam 12.35. Jalan dari bawah. 24.90 ya. Sesuai instruksi dari pihak base camp, mulai dari pintu masuk Gajah Mungkur ini bisa dibilang area untuk bebas mengeluh. Jadi teman-teman ya minimalisir lah, atau jangan mengeluh dulu di area sini, termasuk buang air, entah itu buang air kecil ataupun besar. Jadi kalau misalkan pengen buang air dulu ya diusahakan sebelum atau sesudahnya nanti setelah pos 3. Ya kita hargain dulu aja lah, karena memang
Itu adatnya di sini. Nah, di sini juga masih bisa kita temuin ciri khas jalur Gajah Mungkur yang baru. Kalau dulu, nah ini sih kayaknya kawat durinya ini baru dipasang, soalnya masih bersih. Nah, jalur barunya muter ke sana. Enak sih, jadinya lebih landai, nggak terlalu terjal. Oh, ngecamp di ini ya, sunset. Sunset, nih sunset. Wah, termasuk cepat, start jam berapa? Jam berapa? 9. Oh, pagi. Iya. Ya standar lah mas. Standar berapa? Standar kopling. Menurut pendapatku ya, kenapa memang di sini tuh area dilarang mengeluh? Karena biasanya mulai dari otak kita yang mengeluh itu langsung ke suges, wah, gue capek nih. Ditambah treknya yang memang ini cenderung lebih parah dibanding trek yang sebelumnya, lebih terjal dibanding sebelumnya. Jadi ya nikmatin aja. Itu 2, 3. Oke. Masih kabut guys. Nyampe pos 3 Gajah Mungkur 2731, top sunset view. Nah, tempat campnya di sana, di atas. Ya masih kabut. Ini kita nyampe pos 3 tuh jam 13.53. Sudah jarak 4,58 km. Sebetulnya jarak dari pos 3 ke sunset camp itu dekat sekali. Estimasi kurang lebih hanya sekitar 10 menit. Tapi karena di sini tuh ikonnya jalur Gajah Mungkur ini, jadi lama karena bikin konten foto-foto, take video, ya semacam itulah. Jadi pasti lama. Kita aja sampai 45 menit mungkin dari sana. Masa tuh belum kelar ini, tapi kalau ngelihat ini dulu boleh lah ya. Pagi guys, nih baru bangun langsung masak air dulu.
Tadi sih bangun jam 2:30 ya. Ini udah beres masak air. Aku bikin coklat hangat dulu. Sama ini bikin teh buat di bawah summit. Mode malam itu nggak bisa mode malam. Sebenarnya sih untuk makanan udah bikin ya, ubi rebus dari semalam. Lagi diangetin dulu. Hampir gak kelihatan, tapi kalau lihat dari mata asli sih ini kelihatan banget tuh teman-teman yang lagi summit puncak Sindoro di seberang sana. Ini teman-teman dari sini baru pada bangun kayak, sama udah ada yang pada berangkat nih summit. Dingin banget, cok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita summit ke puncak Sumbing, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga semuanya dilancarin, bisa balik lagi tanpa kurang satu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Wes. Ya. Bagian Megastar sejuta senyuman. Samping cerah. Sumbing lewat Gajah Mungkur. Cerah. Nah, ini wacana kita sih tadinya pengen berangkat jam 3 ya, tapi ujung-ujungnya ini jam 3.52, jam 4 coy. Ya, gitulah. Ketinggalan 2.800. Nah, ini baru nyampe camp area Kandang Kidang 2952 mdpl. Jam 4.15. Gak kelihatan tapi di sini camp area yang lama ya. Kayaknya sih muat 5 sampai 7 tenda kayaknya. Sunset sih masih kelihatan. Kalau ada, meskipun nggak seterbuka yang di sunset camp di bawah. Nah, ini ada mata air lagi ya. Ke atas sana, coba dak ke sana dak. Mata air itu lampunya. Matanya kering, Bos. Dan banyak sampah. Oh, di situ. Iya, banyak sampah. Ini airnya kering sekali. Sampah. Mata airnya keruh. Tambah hitam. Buset, hitam. Ini jalurnya dari atas turun dulu ke bawah. Aliran sungai mata air terus langsung gaspol anjay tuh naik ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini jalur summitnya. Pasir kayak gini. Licin, Cok. Tuh. Ini yakin sih dari arah Kaliangkrik tuh lagi golden sunrise. Ya, cuma karena kita punggungan dapatnya sunset kemarin jadinya ya nggak kelihatan golden sunrise ya. Noh, menyala jalur summitku. Anjrot. Sindoro tampan sekali. Ada lautan-lautannya. Di Kuribeng ya. Ini jam 5 baru nyampe. Siang nih. Ini sambil istirahat tuh view-nya kayak gitu. Anjay. Ya.
Bener sih, gila sih ini trek summitnya. Ini kayaknya hampir 45 derajat lebih nih tanjakannya. Tapi di belakang epic gini. Lah kenapa dak? Turun lagi anjir. Ini trek summitnya. Parah sih emang ini. Menyala. Merangkak-merangkak dia. Spiderman bos. Nah, udah di ketinggian 3168. Ketinggiannya udah hampir. Udah lebih dikit dari Sindoro. Kelihatan tuh segitiga. Epicnya Sumbing. Epic coy. Sindoro di sana. Nah, ini yang putih-putih itu apa? Ini kayaknya pos 3-nya Sindoro. Nah, ini yang di atasnya yang ada merah-merahnya ini sunrise camp-nya Sindoro Via Kedung. Nah, ini yang dikit sebelah kiri tuh sunrise camp-nya Langlang Sewu kayaknya. Besok kita akan kesini. Ini nanjaknya nggak kelar-kelar. Goks. Jatuh. Itu motor. Lihat tuh trek summitnya pakai webbing ke atas. Tongkatnya mana tongkat? Teng teng teng. Yo semangat kakak. Anjay. Nah di pertigaan sini itu kan agak susah tuh. Naiknya vertikal banget hampir 90 derajat. Saranku sih sebenarnya mendingan lewat ke kiri, ini ada jalur juga. Nih. Jalurnya ya nanjak tapi sedikit lebih bersahabat lah dibanding jalur ke situ. Pos 4 Gelarwangi Edelweiss Park 3287. Ini nyampe jam 6.37. Yang banyak udah bunga Edelweiss di sini. Nih dari pos 4 tuh sebenarnya ada jalur ke kanan ke sini. Nah, ke sini. Itu naiknya tuh webbing yang di atas ini. Ini naik ke sana. Atau bisa juga jalur petunjuk arah sini ke sebelah kiri. Di sini agak landai. Nah, di sininya nih sama naik webbing juga. Wah, pro webbingan pokoknya. Nah, di situ. Tuh, ada tadi webbingnya. Yuk naik yuk.
kali. Akhirnya, iya, kirain naik tebing lagi. Ternyata tidak. Puncak Jawa. Di lautan awan cowok di sana tuh merbabu. Ini nyampe puncak jam 6.59, jarak 2,7 kilo.